Engkau ya Tuhan. Engkau melakukan perkara-perkara besar dalam hidup umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran hari ini. Sebab Engkau telah hidup, kami pun akan hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicara kepada umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum saudara duduk katakan Tuhan kita sudah hidup. Tuhan sudah bangkit. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat nama Tuhan dan buat hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan hari ini. Luar biasa tim Praise and Worship. Saya percaya semua umat Tuhan diberkati Tuhan hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah yang saudara dan saya sembah itu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang sudah bangkit dan hidup. Amin. Karena Tuhan sudah bangkit dan hidup, saudara pun akan hidup. Nah hari ini kita akan belajar satu kebenaran, ada satu warisan yang saudara dan saya perlu belajar untuk betul-betul sederhana. Tapi ini akan membuat saudara hidup di hadapan Tuhan. Saudaraku, Zakaria 9 ayat yang ke-9 berkata begini, pada waktu Zakaria membuka mulutnya dan menubuatkan apa yang akan terjadi. Dia berkata kepada putri-putri Sion. Dia katakan, oh daughter of Zion, hai putri-putri Sion, bersorak-sorailah. Sebab Tuhanmu hidup. Tuhanmu akan datang dengan mengendarai keledai beban muda. Itu tanda fisik yang akan mewarnai kedatangan Kristus masuk ke Yerusalem. Untuk disalibkan dan kemudian bangkit. Dan yang kedua dia katakan begini. Karakternya, aromanya, dia itu lemah lembut. Saudaraku, ini hal sederhana yang mewarisi justru karena kelemah lembutan Tuhan itulah. Dia rela dituntun oleh kedaulatan Tuhan. Masuk ke Yerusalem hanya sekedar untuk dilucuti dan dihancuri. Tapi kemudian justru melalui semua itu, semua rencana Bapa digenapi. Semua apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rencanakan dalam Kristus itu digenapi dan sampai hari ini kita bisa menikmati apa yang terjadi, apa yang Tuhan sudah buat. Dia dibangkitkan dari antara orang mati karena kelemah lembutannya ini. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kekerasan hatinya. Saudaraku, hari-hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan ini. Inilah yang akan membuat saudara hidup. Inilah yang akan membuat saudara betul-betul mengalami rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya, dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ada seorang pemimpin Soviet Union yang sangat terkenal, namanya Joseph Stalin. Joseph Stalin mengawali kehidupannya dengan memulai dari sebagai seorang mahasiswa seminari. Dia belajar firman Tuhan, dia mengenal Tuhan. Pada waktu Tuhan mempercayakan kehidupannya, dia menjadi pemimpin bagi seluruh Soviet Union. Pada waktu itu, dia menjadi kuat dan menjadi begitu angkuhnya. Semua dia lakukan dengan kehendaknya sendiri. Dia berkata bahwa akulah yang membuat aku hidup. Akulah yang membuat segala-galanya ada. Sampai pada matinya. Joseph Stalin ditinggalkan oleh semuanya. Dan hanya ditemani oleh seorang anaknya, perempuan yang paling kecil. Namanya Svetlana Aliluyeva. Saudaraku, Svetlana ini menemani papahnya dalam detik-detik kematian. Dia mengatakan begini, pada waktu-waktu terakhir daripada nafas Joseph Stalin, dengan segala kekuatannya, dia berusaha untuk duduk. Dan ketika dia duduk, dia menantang tangannya kepada surga. Kemudian dia mati. Saudaraku, sampai detik-detiknya, dia mempertahankan kekerasan hatinya. Dan itu membuat dia mati, hancur total. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan, yang membuat Kristus hidup adalah kelemah lembutannya. Yang membuat banyak orang hancur lebur karena kekerasan hatinya. Hari ini kalau saudara mau mengkondisikan hatimu, ini bukan masalah urapan, ini masalah kehendakmu untuk membuat hatimu lembut. Hari ini belajar dengarkan firman Tuhan. Saudaraku, kita sudah belajar bagaimana apa yang dikatakan di Amsal 12 ayat yang ke-7b dikatakan gini, the house of the righteous shall stand. Rumah orang benar akan berdiri teguh, akan tetap berdiri. Apa yang terjadi dengan rumah orang benar? Pada bagian pertama kita sudah belajar, rumah orang benar, hidup orang benar adalah yang motivasinya benar.
To God be the glory. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua kita belajar bahwa rumah orang benar adalah rumah yang membangun, menghidupi pertobatan yang benar. Dalam segala perkara, dalam aspek hidupmu. Belajar untuk bertobat sungguh-sungguh. Hari ini kita akan melihat bagian yang ketiga. Rumah orang benar adalah rumah yang lemah lembut. Di dalam Matius 18 ayat yang ketiga Tuhan Yesus berkata begini. Kalau kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak-anak ini, maka kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi saya ingin sampaikan. Kalau engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa tidak dikatakan hanya cukup bertobat? Bukankah beberapa kali kita hamba-hamba Tuhan menekankan bertobat, bertobat. Kalau memang betul seperti itu, Tuhan Yesus tidak akan berkata demikian. Karena Tuhan mensejajarkan dua hal ini. Engkau harus bertobat, lalu menjadi seperti anak-anak. Apa yang membuat anak-anak berbeda dengan kita orang dewasa? Anak-anak itu lentur, anak-anak itu fleksibel, lemah lembut. Dituntun papahnya ke sini, dia ke sini. Dituntun papahnya ke sana, dia ke sana. Anak-anak gak punya tujuan pribadi, gak punya kekerasan sendiri. Ada waktu-waktunya anak-anak itu ditegur. Ketika anak-anak ditegur, dia menangis. Saya masih teringat, pada waktu anak saya tegur dengan keras. Dia menangis. Kemudian dia peluk saya. Dia katakan, it's okay Daddy. Selama Daddy masih tetap sayang sama saya. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Itulah bukti anak-anak. Sekalipun kau ditegur, sekalipun kau ditekan. Yang terpenting adalah papahmu tetap sayang kepadamu. Anak-anak mempunyai hati yang lembut. Dan itu yang Tuhan katakan. Kalau engkau tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak-anak ini. Saudaraku, pertobatan adalah awal pertama hidup saudara. Terus dituntun. Tapi dalam perjalanannya engkau akan menjadi kuat. Engkau akan menjadi diberkati Tuhan. Dalam perjalanannya ini diperlukan mutlak hati yang lemah lembut. Nah, saudaraku, perhatikan firman Tuhan hari ini. Kita akan melihat dan belajar dari yang namanya tulah yang ketujuh. Ada 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi bagi bangsa Mesir. Pada tulah yang ketujuh, sesuatu terjadi. Coba lihat, Keluaran 9. Perhatikan Keluaran 9, kita lihat dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-35. Keluaran 9, ayat yang 27 sampai 35, demikian firman Tuhan. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti, dan hujan es tidak akan lagi turun, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Fir'aun, dikembangkannyalah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi kata Fir'aun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeras hati Fir'aun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Saudaraku, perhatikan perlahan-lahan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui Musa kepada Firaun. Tapi saya percaya firman ini juga relevan buat semua anak-anak Tuhan di tempat ini. Saudaraku, inilah pentingnya saudara digembalakan dan bergereja, supaya saudara dituntun belajar kebenaran firman Tuhan ini. Tulah demi tulah terjadi atas Mesir pada waktu itu. Setiap tulah
Firaun berpura-pura bertobat di hadapan Tuhan. Dia mengelabuhi setiap tulah. Dia mengelabuhi hatinya Musa. Musa tahu persis. Pada kali yang ketujuh, pada tulah yang ketujuh, Firaun mencoba hal yang sama lagi. Dia katakan, aku berdosa, bangsaku berdosa di hadapan Tuhan. Sekarang berdoa supaya hujan es dan guruh ini berhenti. Musa berkata begini, aku akan keluar kota, aku akan mengangkat tanganku dan berdoa, maka hujan es dan guruh ini akan berhenti. Namun Firaun, listen to my word, mark my word, perkataanku perhatikan, kata Musa. Karena engkau tidak takut akan Tuhan, maka engkau Tuhan akan mendengarkan perkataanku. Tapi karena engkau tidak takut akan Tuhan, seharusnya semua ini terjadi supaya engkau mengenal bahwa bumi adalah milik Tuhan. Perhatikan ayat 29. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi. Supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Saudaraku, saya ingin sampaikan, sampai pada matinya, Firaun tidak pernah tahu, tidak pernah menyadari bahwa bumi adalah milik Tuhan. Matius 5 ayat yang kelima berkata begini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Seharusnya pada tulah yang ketujuh, pada waktu guruh dan hujan es itu turun, ketika Musa berkata, aku akan keluar kota dan mengangkat tanganku dan berdoa, maka hujan es ini akan berhenti. Supaya engkau tahu bahwa bumi adalah milik Tuhan. Pada waktu itu, kalau saja Firaun mau mendengarkan apa yang dikatakan Musa, maka dia bukan hanya tahu bahwa bumi adalah milik Tuhan. Apa yang ada pada Tuhan akan diwariskan kepada Firaun pada waktu itu. Apa yang dahulu Firaun pada zaman Yusuf telah dinubuatkan, telah melihat satu penglihatan. Mesir diangkat begitu luar biasanya di hadapan Tuhan. Pada waktu Firaun pada zaman Musa akan melihat dan akan diberkati lebih lagi sebetulnya. Seandainya saja Firaun mau merendahkan hatinya, mau melembutkan hatinya. Musa berkata, karena kamu tidak takut akan Tuhan, aku berdoa maka hujan itu akan berhenti. Saudaraku, hari-hari ini terjadi seperti ini. Perhatikan benar-benar. Hamba-hamba Tuhan berdoa, mujizat terjadi. Tapi belum tentu jemaat bertobat. Karena tujuannya bukan mujizat. Tujuannya supaya engkau tahu bahwa Tuhan pemilik bumi. Dan bukan hanya Tuhan pemilik bumi. Supaya terimpartasi yang ada pada Tuhan kepada dirimu. Nah, saudaraku, hari ini buka hatimu lebar-lebar. Supaya saudara betul-betul bukan hanya tahu. Tapi saudara betul-betul menerima impartasi itu. Impartasi itu Tuhan katakan kepada Firaun, kepada murid-muridnya di atas bukit. Berbahagialah orang yang lembah lembut. Karena mereka akan mewarisi bumi together with me. Bersama-sama dengan aku. Saudaraku, itulah yang akan terjadi. Ketika engkau mau melembutkan hatimu saja, maka apa yang ada pada Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Saudaraku, pada kali yang ketujuh ini, Musa mengangkat tangan. Tapi kemudian dia memberi pesan kepada Firaun. Nah, pesan inilah intisari dari khotbah hari ini. Perhatikan ayat 31 dan 32. Sepertinya saya pikir tadinya ini salah penempatan. Karena ada tanda hyphen di situ. Sepertinya ini ditambahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ternyata saya cari dari semua terjemahan. Semua ada ayat-ayat ini. Berarti ini betul-betul diterjemahkan dari kitab Ibrani. Untuk menjelaskan apa yang Musa perkatakan kepada Firaun. Dia katakan begini. Rami dan jelai telah tertimpa binasa. Sebab jelai sudah berbulir dan rami sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa. Sebab belum lagi musimnya. King James berkata begini. The barley and the flax are gone, are finished. Tetapi yang namanya wheat and rye are not yet gone. Kenapa? Karena they have not been mature enough. They have not grown up. Mereka belum keras, mereka belum bertumbuh kaku. Mereka masih fleksibel.
Nah, saudaraku, saya ingin perlahan-lahan bicara tentang hal ini. Saudaraku, pernyataan ini membingungkan saya beberapa waktu lamanya. Sepertinya penempatannya ini nggak nyambung dengan semua yang Musa sedang perkatakan. Kalau Musa ingin menjelaskan tentang akibat daripada hujan es, harusnya Musa menyatakan itu sebagai bagian akhir, sebagai satu nubuatan. Sebentar lagi karena begini akan terjadi begini. Tapi bukan itu yang Musa katakan. Musa selipkan di tengah-tengah pernyataannya tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Firaun. Musa katakan, aku akan keluar dan mengangkat tanganku. Aku akan berdoa dan hujan es akan berhenti. Tetapi engkau, hai Firaun, karena engkau tidak takut akan Tuhan, Tuhan tetap mendengarkan doaku. Supaya engkau tahu bahwa bumi adalah milik Tuhan. Kemudian Musa berkata gini, Rami dan Jelai sudah hancur. Tetapi gandum dan sekoi masih belum hancur. Apa yang sebetulnya Musa ingin sampaikan? Nah, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ada dua perkara yang saya ingin titipkan kepada saudara. Yang pertama, Musa berkata begini. Saudaraku, kalau saudara lihat di dalam kitab-kitab para nabi, kitab-kitab raja-raja, kitab-kitab tawarikh, saudara akan menemukan yang namanya Rami dan Jelai adalah makanan utama daripada hewan-hewan orang-orang Ibrani pada waktu itu. Kuda-kuda Salomo diberi makan dari Rami dan Jelai. Semua ini adalah jenis tanaman-tanaman atau jenis biji-bijian yang diperuntukkan untuk makanan-makanan hewan. Nilai ekonomisnya lebih rendah daripada gandum dan sekoi. Saudaraku, 4 generasi yang sebelumnya, pada zaman Firaun, pada waktu Firaun zaman Yusuf, pada waktu itu dari seluruh kerajaan di muka bumi, Tuhan pilih satu kerajaan. Dan Tuhan pilih satu orang, yaitu Firaun pada zaman Yusuf pada waktu itu. Tuhan ingin memberi makan, Tuhan ingin memberkati, bukan hanya Mesir, tapi Tuhan ingin juga memberkati bangsa-bangsa lain. Yang dipilih bukan orang Kanaan, yang dipilih bukan orang-orang Babel atau orang-orang dari Greka dan sebagainya. Yang Tuhan pilih adalah Mesir. Dan dari semua itu Tuhan titipkan visi untuk bumi, visi untuk dunia kepada Firaun pada waktu itu. Orang yang sangat kaya raya, orang yang sangat tersohor dan dipilih Tuhan dari semua para nabi, semua orang-orang hebat yang Tuhan pilih untuk dititipkan satu pewahyuan tentang bumi adalah Firaun. Firaun bermimpi. Dalam mimpinya apa yang dia lihat? Lembu sapi dan gandum. Tuhan berkata kepada Firaun, ada 7 tahun masa panen besar, diikuti dengan 7 tahun gandum paceklik, tidak ada bekas-bekasnya. Tetapi 7 tahun kelimpahan akan begitu berlimpahnya, sampai 7 tahun paceklik pun engkau bisa tutupi. Engkau bisa hidupi, bukan hanya bangsamu. Yang panen hanya bangsamu. Yang menanam di dalam 7 tahun kelimpahan hanya bangsa Mesir. Tetapi apa yang ditanam oleh Mesir pada waktu itu selama 7 tahun. Itu cukup bukan hanya untuk Mesir, tapi untuk bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Dan dari semua manusia di muka bumi yang dipilih Tuhan untuk mengetahui hakikat rencana Tuhan ini adalah Firaun. Musa berkata kepada Firaun pada zamannya. Dia katakan, Firaun, dengarkan perkataan Tuhan. Barley dan flax, Rami dan Jelai sudah hancur. Apa yang kurang berharga sudah hancur. Tetapi perhatikan perkataan Tuhan, kata Musa kepada Firaun. Apa yang lebih berharga sekalipun, yaitu gandum dan sekoi. Apa yang sangat-sangat mulia sekalipun, yang pernah menjadi cara Tuhan untuk memberkatimu, memberkati bangsa-bangsa, yang menaikkan derajat leluhurmu begitu rupa, yaitu Firaun pada zaman Yusuf yang lalu. Ketika Tuhan memberkati dengan gandum dan sekoi. Pada waktu itu apa yang pernah Tuhan lakukan itu pun akan hancur. Kalau engkau terus menerus mengeraskan hatimu. Saudara tuh, apa yang membuat Rami dan Jelai itu hancur sedangkan gandum dan sekoi belum tidak hancur. Pada waktu itu Rami dan Jelai, kata firman Tuhan, itu sudah tumbuh matang. Saudaraku, sama seperti pohon-pohon biji-bijian.
pohon padi mungkin yang lebih mudah saudara lihat. Ketika dia mulai matang, batangnya itu menjadi kering. Kering dan menjadi sangat kaku. Batang yang kering dan kaku inilah, ketika tekanan terjadi, ketika hujan es dan guru itu turun, maka batang itu patah. Tertimpa oleh hujan-hujan es dan hancur total. Tetapi gandum dan sekoi masih belum bertumbuh, masih fleksibel, masih kanak-kanak, masih lentur, masih mudah diarahkan. Ketika angin bertiup ke kiri, dia akan ke kiri. Ketika angin bertiup ke kanan, dia akan ke kanan. Ketika hujan es datang, dia akan melembutkan dirinya dan kemudian es itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Terus menerus seperti ini. Dan Tuhan katakan kepada Musa, kepada Firaun, yang membuat Rami dan Jela itu hancur karena dia sudah kaku, berdiri teguh. Tetapi gandum dan sekoi akan tetap bertahan. Sampai pada waktunya mereka menjadi kaku pun dan mereka akan hancur. Saudaraku, inilah yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun. Dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan mengandalkan sesuatu yang pernah terjadi dahulu. Oh, Tuhan sudah berbicara kepada saya. Oh, Tuhan sudah bernubuat kepada saya. Saya akan diberkati. Dahulu saya ditolong Tuhan. Begini, begitu dan sebagainya. Saudaraku, that's good. Tapi apa yang Musa katakan kepada Firaun, sekalipun dahulu nenek moyangmu 4 generasi sebelumnya, yaitu Firaun pada zaman Yusuf, telah dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa, diberi visi dari Tuhan. Tapi hari ini tidak akan ada sisa-sisanya. Bahkan Musa berkata, nah ini bagian kedua yang saya ingin sampaikan. Kalau engkau terus berkeras hati, kalau engkau terus mengeraskan hatimu seperti ini, tidak berani melembutkan hatimu, maka sebentar lagi semua yang pernah Tuhan kerjakan sekalipun tidak akan tersisa sama sekali. Saudaraku, hari-hari ini belajar satu perkara. Ada satu pohon beringin yang tumbuh begitu kokohnya, kuat, batangnya luar biasa. Tumbuh beberapa puluh meter dari satu pohon gandum yang masih muda. Dan dengan bangganya beringin ini berkata kepada pohon gandum yang masih muda ini, "Hei pohon gandum, bagaimana kamu bisa bertahan menghadapi angin badai yang sebentar lagi akan datang? Kalau aku kuat, batangku kokoh, aku tegap berdiri, aku pasti bisa menghadapi. Tapi kamu, bagaimana mungkin kamu bisa bertahan?" Ketika angin badai itu betul-betul datang, dalam beberapa kali hembusan, justru pohon beringin itulah yang jatuh patah batangnya. Pohon gandum ini bisa mengembang ke kiri dan ke kanan. Ketika angin badai bertiup ke kiri, dia bangkit lagi. Ketiup ke kanan, dia ke kanan dan dia bangkit lagi. Saudaraku, di California, beberapa 17 mil dari yang namanya Santa Barbara, ada yang namanya 17 Miles Drive. Di 17 Miles Drive itu, kalau saudara satu kali pergi, saudara akan melihat ada satu pohon tumbuh di atas batu granit. Pohon itu buruk rupa, tidak bagus batangnya. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika ada satu biji yang jatuh ke atas granit itu, dan di sela-sela granit itu ada sedikit lumpur-lumpur yang menempel di granit itu. Biji ini mulai tumbuh berakar. Kemudian ketika dia tumbuh dihempas oleh angin badai. Karena tubuhnya masih lentur, dia jatuh. Lalu dia bangkit kembali. Dia melintir, dihempas kembali oleh badai, dia jatuh kembali. Dan dia bangkit kembali. Berpuluh-puluh tahun. Kalau saudara melihat, tubuhnya itu buruk rupa. Benjol kanan, benjol kiri. Melintir ke kanan, melintir ke kiri. Tapi selama dia melintir, akarnya terus merambat, akarnya terus bertumbuh. Sampai dia sekarang mencengkram seluruh batu granit yang ada di dasarnya. Akarnya sampai ke bawah tanah dan menghisap, bertahan, bahkan melindungi batu granit itu sendiri. Saudaraku, saya ingin sampaikan, belajar satu perkara hari ini. Yang harusnya kokoh adalah akarmu, bukan batangmu. Banyak anak-anak Tuhan berkata, aku ini adalah orang yang punya komitmen. Aku adalah orang yang punya prinsip.
Tuhan tidak pernah berubah, saya juga tidak pernah berubah. Aku orang yang selalu berpegang kepada prinsip. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ada dua macam manusia. Orang yang berpegang pada prinsip, itu seharusnya akarnya yang kuat, bukan batangnya yang kuat. Orang yang punya batang kuat tapi akarnya lemah, itu adalah orang bodoh yang degil hatinya. Saudaraku, banyak perkara terjadi di antara anak-anak Tuhan. Ada keributan terjadi. Kita bukan orang-orang yang berpegang kepada value, kepada nilai-nilai luhur. Kalau rumah tangga berpegang kepada yang namanya akar yang kuat, yang dipertahankan adalah nilai-nilai luhur. Selama kita, Diane Rose beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, ada satu lagu, ini lagu bukan lagu gereja. If we hold on together, I know our dream will never die. Sudah tahu? Orang-orang yang udah berumur. Saudaraku, kalau kita berpegang tetap bersama-sama, mimpi kita tidak akan pernah berakhir. Hari-hari ini, value ini nggak ada lagi. Anak-anak Tuhan, suami istri, yang dipertahankan adalah saya benar, kamu salah. Kamu begini, saya yang benar, kamu harus minta maaf. Bahkan setelah kamu minta maaf pun saya akan tetap bertahan, saya benar. Ini orang bodoh dalam kedegilannya. Yang harusnya dipertahankan adalah nilai-nilai, value. Saya sudah bersumpah di hadapan Tuhan, saya akan bertahan untuk hidup bersama dengan kau. Itu nilai. Tetapi yang lain-lain ini fleksibel. Jangan pertahankan posisimu, pertahankan value-mu. Itulah yang akan membuat engkau kokoh. Bukan orang-orang yang cuma sekedar batangnya yang kuat. Musa berkata kepada Firaun, Firaun dengarkan perkataan firman Tuhan. The barley and the flax, rami dan jelai sudah hancur. Kenapa? Karena dia kokoh bertahan. Dia merasa kuat sendiri. Pada ketika hujan es itu datang, dia akan hancur lebur. Berantakan semuanya. Tetapi gandum dan jelai, gandum dan sekoi, karena dia masih fleksibel, dia masih bisa dibentuk, diarahkan, dia akan bisa bertahan. Tapi ingat, kalau satu kali dia akan berjalan seperti rami dan jelai, maka dia pun akan patah. Akan hancur masa depan Mesir seluruhnya. Itu yang terjadi pada tulah yang ketujuh. Saudara tahu, setelah tulah yang ketujuh, ada tulah ke-8, ada tulah ke-9, ada tulah ke-10. Alkitab mencatat begini, pada tulah yang ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10, setiap kali Tuhan berkata, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Pada tulah yang ke-7, Musa memberikan kesempatan kepada Firaun, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Tetapi justru dia bertahan keras. Dan Tuhan keraskan sekalian hatinya Firaun. Sampai betul-betul gandum dan sekoi itu hancur. Anak keturunan daripada Firaun. Semua anak-anak Mesir, semua anak sulung. The future of Egypt. Masa depan Mesir itu hancur total. Kenapa? Karena bertahan. Mengeraskan hatinya. Saudaraku, hari-hari ini saya ingin ajak saudara untuk betul-betul belajar satu perkara. Lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Gak ada gunanya saudara mengeraskan hati. Inilah tujuan bergereja. Supaya saudara diajar, dibentuk. Beberapa waktu yang lalu saya dengan Pak Purba, dengan ketua BPD. Bicara dengan hamba Tuhan. Gembala sidang. Berselisih paham. Kita tegur dua-duanya. Setelah ditegur, yang satu merasa saya benar. Saya diperlakukan tidak adil. Saya diperlakukan dengan dilecehkan dan sebagainya. Oke, sekarang kalian minta maaf. Enggak, dia harus minta maaf. Oke, kamu minta maaf. Enggak bisa cuma seperti itu. Harus tertulis. Ayo buat tertulis. Dibuat tertulis. Enggak cukup. Harus divideokan. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Ini hamba Tuhan. Betapa mengerikannya Firaun-Firaun yang hidup subur di dalam gereja. Belum lagi kalau saya bercerita tentang anak-anak Tuhan yang ditegur, dinasehati. Saya benar, saya akan bertahan karena saya yang benar. Lebih baik dia milih untuk mati sekalipun, untuk bertahan benar. Saudaraku, saya mengenal satu orang hamba Tuhan. Pernah disakiti oleh hamba Tuhan lain. Dia kena kanker.
Pada waktu dia kena kanker, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia katakan, papa sebentar lagi akan pergi. Kalau nanti papa nggak ada, kalau si om itu datang melihat peti mati papa, usir dia, jangan biarkan dia melihat peti mati papa. Saudaraku, ini yang bicara hamba Tuhan. Dia pertahankan kebencian sampai ke liang kubur. Saudaraku, saya takut betul-betul sebagai hamba Tuhan. Apalagi kalau saya mungkin itu karena bukan di dalam wewenang saya, tapi saudara yang ada di tempat ini. Saudara berjemaat di sini. Saya rindu betul-betul dan bahkan saya takut betul-betul sampai kau mengeraskan hatimu sampai binasa total. Saudaraku, saya ingin sampaikan, nggak ada jalan keluar lain. Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat yang ketiga, kalau engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak, kalau engkau tidak bertobat dan melembutkan hatimu, fleksibel, bisa dituntun ke kiri, dituntun ke kanan, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, engkau bukan hanya tidak akan bisa hidup, masuk kerajaan surga pun enggak. Saya berdoa sungguh-sungguh hari ini, saudara tahu apa yang membuat Yesus itu bangkit dan hidup? Karena dia itu lemah lembut. Apa yang membuat saudara itu hidup? Karena engkau lemah lembut. Engkau akan bertahan terus, dituntun, dinasehati, diberikan arahan. Dan ketika firman Tuhan katakan, ketika Tuhan mengetuk hatimu, lembutkan hatimu, buka hatimu, supaya engkau bisa diarahkan. Gak ada gunanya saudara benar, gak ada gunanya kita kelihatan paling hebat. Bergereja itu bukan itu tujuannya. Bergereja itu supaya karaktermu terus diubahkan, terus diperdalam, dikokohkan. Yang harus dipertahankan adalah akarmu, value-mu, nilai-nilai luhur itulah yang harus dipertahankan. Posisimu, saya benar, saya salah, itu gak penting. Itu bisa fleksibel. Kalau itu gak bisa fleksibel, sebentar lagi engkau akan patah. Trust me, saya ingin sampaikan sebagai hamba Tuhan. Engkau pasti hancur. Jangan pertahankan hal ini. Biarkan kau fleksibel. Musa berkata kepada Firaun pada zaman itu, Rami dan Jelai sudah hancur karena dia kaku. Tapi sebentar lagi, gandum dan sekoi. Kalau sebentar lagi gandum dan sekoi menjadi kaku dan keras seperti itu, maka masa depan Mesir akan hancur. Dan betul, persis seperti apa yang Musa katakan. 3 tulah kemudian, masa depan Mesir hancur. Anak sulung Mesir mati total, semuanya. Bahkan Firaun pun mati ditelan oleh laut yang kembali, laut Tiberau yang menutup dirinya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, saya berdoa sungguh-sungguh, lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Biarkan gandum yang pernah dinubuatkan puluhan tahun yang lalu, melalui nenek moyangmu, melalui keturunan-keturunan sebelum kita, apa yang Tuhan sudah rancangkan, apa yang Tuhan sudah nubuatkan, persiapkan bagimu tidak hancur. Bagaimana caranya bisa tidak hancur? Lembutkan hatimu, lembutkan hati saya, supaya kita bisa dituntun oleh rencana Tuhan. Saudaraku, saya melihat begitu banyak orang-orang hebat yang seharusnya Tuhan akan berperkara luar biasa dalam hidupnya. Tetapi ketika dia mengeraskan hatinya, terus mempertahankan, semua rencana Tuhan hancur. Saudaraku, sekitar 40 tahun yang lalu, saya punya papa yang keras. Saya bersyukur saya punya mama yang sekalipun wataknya keras, tapi hatinya lembut. Pada satu ketika saya mendapatkan beasiswa, full fee scholarship. Tapi karena saya masih di bawah umur, di bawah minor, maka orang tua harus menandatangani pernyataan untuk menyerahkan perwalian kepada orang lain. Saya bawa surat itu kepada papa. Papa saya menolak untuk tanda tangan. Kenapa? Karena dia melihat hidup saya. Hidup saya itu ugal-ugalan. Kalau saya jadi papa saya pun saya juga melihat ini anak pasti hancur. Di Indonesia ugal-ugalan, pasti di Amerika pasti dia akan lebih ugal-ugalan. Saya pun wajar melihat itu. Tapi saya nggak tahu sebagai anak muda 17 tahun saya benci kepada papa. Mama saya katakan kamu harus bertobat. Kamu harus berlutut minta maaf kepada papamu. Mama tanda tangan. Mama katakan ini mama tanda tangan. Tapi yang membuat hidupmu bisa berhasil. Kalau kamu mau melembutkan diri, bertobat, berlutut di hadapan papamu. Saudaraku, saya berlutut di hadapan papa. Saya katakan, Pah, saya minta maaf. Beri saya satu kesempatan untuk saya buktikan bahwa saya betul-betul akan bertobat. Papa saya nggak bicara apa-apa. Saya pergi. Perlahan-lahan Tuhan membuat hatinya lembut.
Dan Tuhan melihat, dia berusaha sepanjang umur hidupnya untuk melakukan segala-galanya. Dia kepingin besuk saya, dia kepingin datang melihat saya di wisuda dan sebagainya. Ada waktunya, dia menangis. Orang Asia itu gak mudah untuk mengakui kesalahan, apalagi papa mengakui kesalahan kepada anak. Dia peluk saya, dia katakan papa yang salah. Saudaraku, kalau saya hari itu tidak berani menundukkan diri saya, merendahkan diri saya, untuk melembutkan persis seperti yang mama katakan kepada saya gak ada hari ini. Saya ingin sampaikan, yang membuat engkau hidup adalah ketika engkau mau melembutkan hatimu. Bukan mengeraskan hatimu, gak ada gunanya engkau benar atau salah. Saudaraku, rumah tanggamu akan bertahan kalau engkau mau melembutkan hatimu. Pekerjaanmu akan bertahan, hidupmu akan bertahan, pelayananmu akan bertahan kalau engkau mau melembutkan hatimu. Tuhan berkata 4 generasi yang lalu, Firaun, aku memberkati engkau. Aku mempunyai rencana besar bagi bangsamu, bukan hanya bangsamu, bagi seluruh rakyat yang ada di sekitarmu. Mereka akan makan hanya karena satu pribadi yang aku pilih, yaitu Firaun, mendapat visi dari Tuhan. Dan Musa kemudian 4 generasi berikutnya. Dulu 4 generasi sebelum Musa menerjemahkan mimpi itu kepada Firaun. Sekarang Musa menasehati Firaun, keturunan daripada 4 generasi yang sebelumnya. Dan Musa berkata, Rami dan Jelai sudah hancur, tetapi sebentar lagi gandum dan sekoi akan hancur kalau engkau terus mengeraskan hatimu. Lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Saudaraku, Firaun memilih yang berbeda. Dia memilih membiarkan gandum dan sekoi sampai keras dan hancur total. Hidupnya hancur total. Saudara, saya tidak rela satupun dari saudara hanya akan menonton rencana Tuhan dalam hidupmu. Hanya akan melihat, membayangkan apa yang Tuhan berbuat bagi anak-anakmu. Hari ini demi kasih Kristus saya ingin sampaikan, lembutkan hatimu. Ini bukan pekerjaan Roh Kudus, ini pekerjaanmu. Lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Raja surga, raja yang turun dari Sion itu. Zakaria berkata, hai putri-putri Sion, lihat rajamu. Dia datang mengendarai keledai betina muda. Hatinya lembut. Dia datang untuk mati, untuk menggenapi tujuan Bapa. Tapi sebentar lagi, dia akan bangkit. Itu sebabnya bersorak-sorai, hai putri-putri Sion. Kenapa? Karena rajamu lembut. Kalau raja kita lembut, bukankah kita seharusnya juga lembut, saudara? Ada seorang petani bernama Pak Supardi. Satu kali dia mendapat kabar bahwa apa yang dia lakukan di desanya, itu dihargai oleh gubernur. Gubernur akan memberikan penghargaan kepada 10 petani-petani yang luar biasa, termasuk Pak Supardi. Lalu protokoler daripada gubernur berkata, Pak Supardi, persiapkan dirimu. Buat satu setelan safari yang terbaik. Untuk kau pakai pada hari ini, jam segini, di tempat ini. Engkau akan dihargai, engkau akan menerima penghargaan daripada Bapak Gubernur. Pesawat-pesawat televisi akan mengabadikan, akan menempatkan wajahmu di stasiun-stasiun televisi ataupun juga di surat-surat kabar. Beberapa waktu Pak Supardi berpikir, saya petani miskin, saya nggak punya apa-apa. Istrinya hanya seorang penjahit sederhana, punya 1 anak masih SMP, anak wanita. Pak Supardi betul-betul nggak punya apa-apa. Yang dia punya adalah seekor lembu yang dipakai setiap hari untuk membajak sawahnya. Hari demi hari Pak Supardi berpikir bagaimana caranya saya bisa membeli 1 setel baju safari. Kemudian pada waktu dia sedang membajak sawahnya, dia berpikir hari ini adalah hari terakhir saya membajak sawah saya dengan lembu ini. Setelah itu lembu ini tidak digunakan sampai beberapa bulan, sampai musim tanam kembali tiba. Jadi saya berpikir mungkin lebih baik saya jual ini lembu. Saya bisa belikan 1 helai kain untuk dibikin safari. Buat saya menghadap gubernur. Dan kalau ada sisa dibelikan bahan-bahan makanan buat istri dan anak-anak. Toh lembu tidak lagi digunakan sampai beberapa bulan ke depan. Beberapa bulan nanti kita lihat apa yang bisa terjadi. Lalu hari itu setelah dia selesai membajak, dia langsung bawa lembunya ke pasar hewan. Dijual. Dibelikan satu helai kain untuk dibuat safari, warna biru tua, dan kemudian
dia berikan sisanya makanan-makanan untuk keluarganya. Diletakkan semuanya di atas meja, lalu dia pergi ke ladangnya kembali, ke sawahnya, untuk menaburi dengan bibit dan menaburi dengan pupuk. Sore hari ketika dia pulang, dengan bangga dia bercerita kepada istrinya, "Istriku, sekarang aku siap menghadap gubernur, karena aku sudah beli kain untuk dibikin safari." Wah, istrinya bangga. Lalu bagaimana dari mana duitnya? Aku jual lembu kita. Bagaimana nantinya? Ya itu nanti urusan belakangan lah. Karena toh masih musim panen belum terjadi. Kemudian ada musim tanam berikutnya. Baru aku butuhkan lembu lagi. Nanti mungkin kita bisa punya berkat, kita beli lagi. Saudaraku, istrinya menurut saja. Lalu suaminya ingin menunjukkan kepada istrinya kain itu. Mana kainnya? Dibawa ke meja makan. Dia kaget, ada makanan-makanan tapi tidak ada bahan pakaian. Istrinya mulai pucat pasi. Istrinya berkata, maafkan aku. Aku pikir kamu beli bahan itu untuk anak kita. Untuk rok buat seragam sekolah anak kita. Aku gunting-gunting, aku persiapkan untuk dijahit. Dan sisanya aku bikin rok bagi diriku sendiri. Suaminya menatap istrinya, kemudian dia peluk istrinya. Dia katakan, it's okay. Istrinya sampai terheran-heran melihat suami seperti ini. Dia katakan, suamiku terbuat dari apakah engkau? Tidakkah engkau marah? Tidakkah engkau kecewa? Suaminya berkata begini, dalam firman Tuhan ada yang namanya altar of the moment. Mezbah saat ini. Suaminya berkata, kemarin altar of the moment bagiku adalah membajak sawahku dengan si lembu yang sudah aku miliki beberapa tahun lamanya. Tadi pagi, altar of the moment adalah menjual lembu itu dan memberikan satu helai pakaian dan bahan-bahan makanan. Tapi saat ini, aku tahu altar of the moment bagiku adalah mencintaimu, mencintai anak-anak kita, mencintai anak kita. Istrinya enggak tahan melihat suami model seperti ini. Waktunya tiba, dia pergi ke tempat penghargaan yang diberikan oleh gubernur. Dia adalah satu-satunya orang yang berpakaian dengan pakaian yang sangat lusuh karena enggak punya safari seperti yang diharuskan. Gubernur sendiri bertanya, kenapa Bapak Supardi tidak memakai safari? Apakah belum diberitahu oleh protokoler gubernur? Sudah, tapi memang aku enggak punya. Diceritakan semua yang terjadi. Gubernur sampai hampir meneteskan air mata. Gubernur berkata, aku berikan dia pakaian-pakaian yang terbaik dari lemari gubernur sendiri. Apa yang cocok buat dia, pakaikan kepada dia. Berikan juga lembu untuk mengganti apa yang sudah hilang. Ada dua pengusaha yang mendengar semua itu. Satu pengusaha berkata, setelah selesai, Pak Supardi, saya adalah pengusaha alat-alat pertanian berat. Saya akan sumbangkan satu mesin traktor Kubota buat Pak Supandi. Ada satu lagi pengusaha berkata begini, Pak Supandi, untuk hidup anakmu, untuk sekolah sampai anakmu selesai kuliah, aku yang akan bayar semuanya. Saudaraku, saudara bayangkan seperti ini. Saudara berpikir mungkin, itu bisa terjadi. Sering terjadi hal-hal seperti ini. Saya ingin sampaikan, kalau saja hari itu dia mengeraskan hatinya, mungkin suami istri akan bercerai, akan pecah. Tetap yang hilang tidak akan kembali. Tapi Supandi memilih untuk satu perkara. Kedaulatan Tuhan terjadi karena Tuhan punya rencana. Aku gak mengerti apa rencana Tuhan. Tugasku adalah melembutkan hatiku. Ketika hatiku lembut, aku bisa dituntun kepada rencana Tuhan. Saudaraku, saya bisa berdiri di tempat ini sampai besok pagi. Bicara tentang apa yang pernah saya alami dalam hidup saya. Semua terjadi karena tangan Tuhan menuntun setiap langkah-langkah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau engkau melembutkan hatimu di hadapan Tuhan. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan. Lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Jangan keraskan hatimu, gak ada gunanya. Kalau engkau mau hidup, lembutkan hatimu. Tapi kalau engkau mau seperti Joseph Stalin yang menantang Tuhan, sebentar lagi engkau akan mati. Hancur total, bahkan masa depanmu. Keturunan Mesir, anak-anak sulung Mesir akan semuanya hancur. Sudah tahu, pada tulah yang ke-10, Tuhan berkata kepada kepada Israel, dia katakan, besok akan terjadi tulah yang ke-10. Pada tulah yang ke-10, oleskan lambang darah di atas pintu-pintu tiangmu. Dan semua orang Ibrani harus menundukkan kepala, masuk ke dalam rumahnya. Lembutkan hatimu, ikuti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Sudah tahu, sama seperti orang-orang Mesir yang sedang menghadapi angin badai. Dia menundukkan kembali dirinya. Dia berpegang hanya kepada value, nilai-nilai yang benar. Dia rembutkan hatinya. Dan
Dan pada waktu itu, semua kedaulatan Tuhan akan passing over. Passover, itulah yang disebut Paskah. Passover. Pada waktu itu, Mesir menantang Tuhan. Mesir mengeraskan hatinya. Mereka hancur. Semuanya mati total. Hari ini saya ingin sampaikan pesan Tuhan buat saudara di tempat ini pada waktu Paskah ini. Lembutkan hatimu. Let the Passover happen to you. Biarkan semua yang menjadi kedaulatan Tuhan terjadi, melewati hidupmu. Engkau akan aman, engkau akan tetap hidup. Saudara mau lakukan ini, lembutkan hatimu. Mari tundukkan kepala hamba-hamba Tuhan, maju ke depan. Buka hatimu di hadapan Tuhan, saudara. Masing-masing kita buka hatimu di hadapan Tuhan. Tahun 1988, saya bekerja di satu restoran. Saya membuat satu kesalahan. Saya pesan makanan, saya tulis dalam bahasa Mandarin. Saya nggak bisa fasih dalam menulis Mandarin, tapi saya hafal karakter-karakter itu. Ternyata ada satu goretan yang salah sehingga yang keluar berbeda. Saya katakan ini maaf, ini salah. Kokinya adalah pemilik perusahaan, pemilik restoran, orang Taiwan. Dia marah-marah, centongnya ini diangkat, dilemparkan kepada saya. Kalau saudara lihat leher saya ini ada bekas kulit yang mengelupas karena centong panas dilemparkan kepada saya. Sebagai anak muda, 17 tahun pada waktu itu, saya kecewa, saya tersinggung, saya mau marah. Beberapa teman katakan tuntut. Saya pulang. Pada waktu saya pulang saya ingat, saya perlu kerjaan ini. Kalau nggak ada kerjaan ini saya belum tentu bisa makan. Besoknya saya balik lagi. Malam itu, waktu saya pulang, saya sampai berhenti di tengah jalan. Saya menangis. Saya katakan di rumah saya nggak diperlakukan seperti anjing seperti ini. Tapi di sini saya diperlakukan seperti kasar luar biasa. Waktu saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya mau telepon orang tua, saya takut, saya bingung total. Saya nyalakan radio saya. Lalu terdengar, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti begitu saya mendengar lagu itu, because he lives, I can face tomorrow. Saudaraku, hati saya menjadi kuat. Saya drive dari Guntersville menuju Jacksonville, 2 jam perjalanan. Terus saya menangis, saya katakan Tuhan, yang megang hari esok adalah Tuhan Allahku yang hidup. Yang membuat aku hidup bukan karena gaji dari orang yang berlaku kasar, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang Tuhan butuhkan adalah lembutkan hatimu. Mari, saya ingin ajak saudara untuk membuka hatimu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Allahmu, tundukkan kepalamu masing-masing. Kalau hari ini saudara mau melembutkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Letakkan tanganmu di hadapan di dadamu masing-masing. Katakan kepada Allahmu, sebab dia hidup, ada hari esok. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Tuhan, lembutkan hati kami. Ajar kami melembutkan hati di hadapan-Mu, supaya kami hidup di hadapan-Mu. Sekalipun the barley and the flax are gone, sekalipun rami dan jelai sudah hancur, tetapi gandum akan tetap hidup. Karena kami fleksibel di hadapan-Mu, kami lembut di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup jadi berarti Saudara, kita masih punya beberapa waktu. Semua mata tertutup. Suami istri yang datang bersamaan, pegang tangan suami istrimu, berdiri di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara, suami-suami istri
yang datang berdua. Tuhan lihat, pulihkan rumah tangga ini Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan. Biar mereka melihat ada masa depan bagi keturunan mereka. Anak sulung mereka tidak harus mati Tuhan Yesus. Supaya mereka melihat ada rencana baik Tuhan yang terus bergulung-gulung. Apa yang Tuhan nubuatkan puluhan tahun yang lalu. Ketika engkau menikah di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melepaskan nubuatannya kepadamu. Bahwa engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem. Engkau akan melihat anak cucumu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Itu akan terjadi bagi hidupmu. Kalau saja engkau mau melembutkan hatimu di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua bangkit.